Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 5. Saya Adiani bersama tiga rekan saya, Tasya Nabila Salman, Dioli Kristanto Lim, dan juga Anissa Nur Fatimah, akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan limbah panas pengomposan dengan teknologi ORC, Organic Rankine Cycle, sebagai sumber energi terbarukan. Overview-nya sendiri, pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Yang pertama ada pengomposan. Pengomposan adalah suatu proses aerobik di mana bahan organik mengalami dekomposisi menghasilkan kompos, karbon dioksida, uap air, dan panas. Industri pengolahan pupuk kompos ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Terlebih, budidaya pertanian organik saat ini sedang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, namun biasanya pengomposan konvensional ini membutuhkan waktu yang lama dan banyak energi yang terbuang dalam prosesnya. Kemudian ada limbah panas. Limbah panas ini merupakan sejumlah panas yang dibuang ke lingkungan sebagai sisa yang dihasilkan dari proses pembakaran atau suatu reaksi kimia. Panas tersebut terbuang karena efisiensi sistem yang kurang baik, sehingga suatu kegiatan produksi menjadi tidak ramah lingkungan. Limbah panas dari pengomposan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Kemudian selanjutnya ada teknologi ORC, yaitu suatu metode pengolahan bioenergi yang banyak dikembangkan dalam proses industri. ORC ini adalah teknologi yang dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan pada siklus Rankine, namun menggunakan fluida kerja organik sebagai pengganti air. ORC ini memiliki potensi untuk dikembangkan pada sistem pengomposan modern dalam pemanfaatan limbah panas. Nah, untuk metodenya, jadi sebelumnya telah dilakukan penyusunan laporan dengan metode deskriptif. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu menggunakan data sekunder. Data yang diambil atau digunakan adalah data laju generasi panas, laju panas kumulatif, suhu gas buang sistem, dan kebutuhan energi panas. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, berikut adalah foto dari skema sistem pengomposan yang dilakukan di fasilitas pengomposan Dykes di Skotlandia, United Kingdom. Penelitian ini dilakukan oleh Irvin et al., di mana skema ini disebut dengan skema in-vessel unit cross-section, di mana si pengomposan ini dilakukan dalam bunker si kapal. Bunker kapal ini dimasukkan dengan bahan kompos di bagian bawahnya, kemudian kapal ini disimpan di daerah pesisir. Kemudian, next. Dari penelitian tersebut dilakukan peninjauan terhadap nilai energi di tiap musim pada rentang bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008 dengan rumus Q sama dengan MC P delta T. Kemudian, dari data tersebut didapatkan bahwa rata-rata suhu pengomposan pada hari ke-12 adalah 65 derajat untuk musim semi, musim panas, dan musim gugur, sementara untuk musim dingin adalah 60 derajat, sesuai dengan grafik yang ada di kanan atas. Kemudian, didapatkan nilai laju generasi panas maksimum yaitu 6.000 kJ per kilo per hari, serta energi kumulatif yang disimpan adalah 10.000 kJ per kilo pada musim panas dan 7.000 kJ per kilo pada musim dingin. Nah, perbedaan antara energi kumulatif yang dihasilkan pada musim panas dan musim dingin, serta musim-musim lainnya itu dikarenakan adanya perbedaan suhu, sebagaimana yang kita lihat pada grafik yang ada di atas. Perbedaan suhu menyebabkan laju generasi panas pun berbeda. Laju generasi panas dengan suhu yang lebih tinggi akan membuat laju pengomposan pun lebih cepat. Selain itu, hal ini dikarenakan pada musim dingin dan musim gugur, umumnya jumlah bahan yang kaya akan nitrogen dalam limbah organik akan lebih sedikit dibandingkan dengan musim lainnya, sehingga secara umum menghasilkan nilai energi yang lebih sedikit. Selanjutnya ini merupakan gambar dari rancangan pipa ORC dari Irvin et al. Jadi pipa ini mengalirkan air di dalamnya untuk transfer panas dan juga terdapat pori-pori untuk transfer panas. Dimensi pipa dirancang untuk menghindari kontak dari probe temperatur dan udara.
Air yang dilewatkan pada pipa dapat menjadi sumber panas akibat adanya pertukaran panas yang tadi telah dijelaskan bahwa pertukaran panas dapat terjadi melalui pori-pori yang ada. Lalu selanjutnya itu untuk memenuhi penyimpanan air dengan suhu 60 derajat, air perlu dilewatkan pada lebih dari satu kali sistem ini. Namun cara ini tidak efisien dan butuh dua sistem berjalan bersamaan. 60 derajat sendiri merupakan standar dari Irvin et al. Untuk penyimpanan air. Kemudian, dibutuhkan dua sistem yang berjalan bersama, artinya jika salah satu sistem hanya bisa berjalan 70%, maka sistem lain pun mengikuti jalannya 70%. Tidak bisa salah satu sistem 100% dan salah satu 70%. Selain itu dibutuhkan infrastruktur tambahan untuk mengontrol air masuk dalam pipa. Karena itu dibutuhkan aplikasi yang lebih rasional, yaitu menggunakan air ini untuk pemanas lantai yang hanya membutuhkan suhu air 55 derajat Celcius dengan air keluarannya yaitu 45 derajat Celcius. Air perlu dikeluarkan pada dua sistem pipa dan kebutuhan standar untuk pemanas lantai adalah 1,55 liter per menit. Sistem ini dapat menghasilkan 3 liter per menit sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Untuk menghemat daya, air juga dapat dibiarkan di pipa sehingga pompa bekerja lebih ringan dan temperatur juga lebih tinggi. Selanjutnya ini adalah Organic Rankine Cycle, yang merupakan teknologi yang dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan pada siklus Rankine, namun menggunakan fluida kerja organik sebagai pengganti air. Pada penelitian Nawi et al. Digunakan amonia karena efektivitasnya lebih baik daripada propana yang umumnya digunakan pada ORC ini. Berikut ini adalah skema kerjanya, yaitu gas buang yang berasal dari kompos masuk ke waste heat exchanger. Kemudian panas gas tersebut akan menguapkan fluida organik yang berupa amonia menjadi uap panas. Lalu uap panas tersebut akan menggerakkan turbin yang akan menyebabkan terbentuknya energi listrik. Selanjutnya pada gambar di sebelah kanan, dapat kita lihat adanya skema aliran balik penukar limbah panas yang memiliki prinsip kerja yaitu gas buangan mengalir di dalam pipa dan fluida kerja organik melalui ruang anular. Pipa tersebut dilengkapi dengan jaringan resistensi panas seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Pada penelitian Nawi et al. 2015, suhu pembuangan yang diuji yaitu sebesar 200-900 derajat Celcius, sedangkan suhu masuk fluida kerja organik sebesar 40 derajat Celcius. Dari penelitian tersebut, didapat suhu efektif ORC untuk fluida kerja organik yaitu sebesar 400 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dari kedua penelitian Irvin et al. Dan Nawi et al., maka dapat dikombinasikan antara pengomposan dan ORC. Menurut penelitian Irvin et al., pengomposan akan menghasilkan produk samping berupa air panas yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga udara panas yang dibiarkan terbuka. Sedangkan metode ORC membutuhkan udara panas untuk mencairkan organic fluid menjadi uap yang memutar turbin. Dari kedua penelitian tersebut dapat dikombinasikan udara panas dari pengomposan dapat digunakan untuk metode ORC menghasilkan listrik. Namun butuh rekayasa karena suhu udara pengomposan hanya 65 derajat Celcius. Sedangkan suhu efektif ORC adalah 400 derajat Celcius untuk organic fluid amonia. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian saling melengkapi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien. Penelitian Irvin menunjukkan pengomposan menghasilkan air panas dan udara panas sebagai produk samping pada penelitian Nawi, memanfaatkan udara panas yang dikeluarkan dari pengomposan dimanfaatkan menjadi sumber tenaga pembangkit listrik dengan sistem ORC. Next, berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.